Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rimba, bersama saya Dian Anggraini Sianingrum, penyuluh kehutanan CDK Wilayah Nganjuk, Wilker Mojokerto, akan menyampaikan selaksa harapan dari hutan melalui vlog Dawuh Saking Alas. Mari kita ikuti bersama. Sobat Rimba, saat ini kita berada di salah satu KTH binaan saya, yaitu KTH Bina Warga, tepatnya di Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Mau tahu potensi apa aja yang ada di KTH ini? Yuk, mari kita kupas satu persatu. Sobat Rimba, KTH Bina Warga berada di lereng Pegunungan Anjasmoro dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. KTH ini mempunyai luas kelola seluas 35 hektar hutan rakyat yang dikelola dengan pola agroforestry. Sobat Rimba, KTH Bina Warga juga melakukan penanaman pada lahan kas desa yang sebelumnya belum termanfaatkan secara optimal. Mas Adi bisa ceritakan lahan kas desa ini ada berapa hektar ya luasnya? Ini keluasan lahan kas desa ini 15 hektar, Bu. Oh, untuk penanaman sengon ini butuh berapa bibit ini untuk lahan seluas 15 hektar itu? Semuanya tertanam itu kurang lebih 21.000 plantes, Bu. Untuk pembiayaan dari kegiatan ini sendiri, ini swadaya atau ada gimana Mas Adi? Kegiatan KTH ini swadaya, Bu. Full ya, full swadaya. Itu melibatkan seluruh anggota dan warga sekitar untuk menanam sengon ini, Bu. Jadi kurang lebih sengonnya itu 21.000 plantes itu yang ditanam di lahan luas 15 hektar ini, Bu. Oh, berarti ini bibitnya beli atau bikin persemen sendiri untuk bibitnya, Mas Adi? Beli, bikin sendiri, Bu. Oh, berarti ini melibatkan anggota KTH mulai dari pembuatan bibit sampai dengan penanaman. Iya, Bu. Selama kegiatan pembuatan bibit sampai dengan penanaman, setiap anggotanya yang ikut terlibat mendapatkan upah ya? Iya, Bu. Oh, berarti ini kan secara otomatis melibatkan menyerap anggota tenaga kerja banyak, juga mampu meningkatkan pendapatan petani dan anggotanya juga ya? Iya, Bu. Berarti tujuan akhir dari kegiatan penanaman rehabilitasi lahan ini selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga otomatis juga mengatasi lahan kritis biar juga mencegah longsor ya, serta memanfaatkan lahan yang selama ini tidak termanfaatkan. Nah, Mas Adi, nanti kan ini sengon setelah tinggi, untuk bawah tegakannya ini biasa dikerjakan secara agroforestry, penanaman untuk tanaman bawah tegakan atau gimana? Bisa jelaskan mungkin jenis bibitnya mau ditanam juga apa gitu? Ya, setelah ditanam bibit sengon ini kan cepat pertumbuhannya juga, Bu, kalau bibit sengon. Terus di bawah tegakannya untuk kedepannya itu ditanami porang, Bu, yang sekarang lagi punya harga nilai jual yang tinggi itu, Bu. Berarti selain porang dari sengon langsung porang, atau ini kok ada sisa-sisa jagung ini? Ya, atau mungkin juga ada jagungnya atau tanaman lain yang untuk tanaman pangan ya, untuk peningkatan ketahanan pangan. Apa Mas Adi? Ya, termasuk ini bekas kacang tanahnya juga, bekas ada jagungnya. Ini kan pada hujan, Bu, di sini. Gitu. Jadi kalau musim jagung hanya musim hujan aja, Bu, yang bisa ditanami jagung sama kacang tanah. Berarti kalau selang-seling ya? Kemarau ya itu tadi, Bu, porang ya. Porang gitu, iya. Kalau jarak tanam dari sengon ini berapa ini Mas Adi? Ini berapa? 3 kali 3 meter, Bu, jarak tanamnya. Terus ada penjarangan atau tujuannya ini untuk kapan tebang seperti itu, bisa jelaskan? Ya, untuk kedepannya mulai tebang itu usia penjarangan tebang itu usia 4 tahun, terus tebang habis baru usia 6 tahun sampai 7 tahun. Oh, kayak gitu. Jadi Sobat Rimba, KTH Bina Warga ini melakukan kegiatan penanaman ini bertujuan untuk yang pertama otomatis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan anggotanya ya. Yang kedua juga dalam rangka untuk rehabilitasi lahan,
juga pemanfaatan lahan yang sebelumnya belum optimal menjadi lebih optimal dengan berbagai tanaman, dari tanaman kayu-kayuan sampai dengan tanaman untuk ketahanan pangan. Sobat Rimba, kedepannya KTH Bina Warga akan melanjutkan kerjasama dengan Universitas Kristen Petra Surabaya dalam pengembangan kampung kopi, di mana di dalamnya nanti ada rumah belajar kopi dengan penerapan teknologi IoT, pembuatan rumah produksi kopi, kerjasama dengan BRI, Jatirejo, serta pemberdayaan perempuan dalam pemanfaatan lahan bawah tegakan dengan budidaya dan pengolahan empon-empon menjadi produk herbal bernilai ekonomis tinggi. Sobat Rimba, masih di lereng Pegunungan Anjasmoro ya. Kita berada di salah satu luas kelola dari KTH Bina Warga, tepatnya di pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman kopi. Saat ini bersama dengan salah satu pengurus dari KTH Bina Warga, Bapak Suyanto. Mungkin saya bisa dijelaskan jenis tanaman kopi apa yang dibudidayakan oleh KTH? Ada dua macam jenis, Bu. Termasuk kalau yang ini jenisnya Robusta, yang Tubusari, Bu. Nah, dari indukannya ini tahun 2005 saya sudah nanam kopi yang jenis ini, maka saya perluaskan, saya produksi untuk menjadi tanaman untuk memperluaskan lahannya, Bu ya. Termasuk petani bisa mengambil dari bibit yang di lokasi sini, termasuk pemilikan milik KTH Bina Warga ini. Nah, jadi selain Robusta juga ada jenis Excelsa, Bu. Excelsa. Ya. Bedanya untuk tanaman jenis Excelsa sama Robusta ini apa, Pak? Kalau tanaman Robusta ini kan bentuknya daunnya kan lembek, Pak, tipis ya, Tipis, pendek, semakin kecil. kecil. Beda sama yang Excelsa. Kalau Excelsa Kalau ini Excelsa ya? nah itu Excelsa, Oh. Pak. Excelsa ini, Bu, kalau Excelsa kan daunnya tebal, besar, ya, lebar. terus lebar ya. Ini Excelsa. Kalau yang Tubusari seperti ini contohnya. Untuk tanaman ini, Pak, ini umur berapa lama ya? Ini 3 tahun berjalan ini, Bu. Oh, 3 sudah. tahun berjalan, soalnya kan perlu diperhatikan untuk pemeliharaannya, Bu. Terutama pemangkasan, Bu ya. Kalau Ya. sudah setinggi 175, ini harus dipangkas yang paling atas ini. Oh, yang Nah, sini. tujuannya apa? Nanti kan bentuk pohonnya bisa merindang. Tajuknya Bisa merindang, ya. Jadi cabangnya bisa teratur, bisa nanti. Selain dari pemangkasan, untuk bisa berbuah lebat ini, tanaman kopi dilakukan kegiatan pemeliharaan apalagi, Pak? Termasuk pembersihan gumanya ya, Mbak, terutama diperhatikan. Setelah itu ada pemupukan kandang aja, Bu. Oh, Kandang organik ya. organiknya dari kohenya kambing itu bisa untuk menyehatkan masalah tanah, strukturnya lebih bagus lagi. Nah, setelah itu nanti untuk perangsang pembuahannya nanti ada ekoenzim, Bu. Ekoenzim itu yang diambil dari kencingnya kambing. Dari kencingnya kambing kita fermentasi untuk pemupukan, pergunaannya untuk pembuahan, Bu. Oke, iya. Berarti ini kan baru masih hijau ya. Biasanya kalau panen kan dilakukan dengan petik merah ya, seperti ini. Nanti musim panennya ini antara bulan apa, Pak? Bulan 6, Bu. Bulan 6. Bulan 6 Panen sampai raya? bulan 7. Bulan 7 panen raya. Panen raya bulannya. Berarti Iya. 1 tahun panen 1 kali ya. Iya, Antara 1 kali. bulan 6, 7 itu, Nje. Iya, iya. Sobat Rimba, kalau tadi penjelasannya sudah mengenal banyak ya tentang tanaman kopi yang jenis Robusta. Nah, ini untuk mengenal lebih dekat tanaman kopi yang jenis Excelsa, khususnya Excelsa yang ada di lereng Pegunungan Anjasmoro, Pak Yanto bisa dijelaskan ciri-cirinya fisik, Oh iya. Pak? Siap, Bu. Kalau tanaman yang Excelsa, Bu, kopi yang Excelsa ini bentuk daunnya ini tebal, terus lebar. Kalau dibandingkan Robusta kan lebih tipis, terus kecil, Bu. Kalau dari buahnya, Pak? Kalau dari buahnya, memang kalau buahnya ini kan besar, cuma bijinya kecil, Bu, kalau yang Excelsa. Tapi kalau yang Robusta besar, cuma bijinya juga besar.
Oh, berarti kulit buahnya ini lebih Kulitnya tebal lebih ya? tebal, lebih tebal Excelsa daripada Robusta, Bu. Kalau hasil panennya lebih banyak mana kalau dari jenis Excelsa sama Robusta ini? Kalau perbandingan dengan hasilnya itu sama saja, Bu. Sama saja. Harganya kan lebih tinggian ini. Lebih tinggi Excelsa Lebih tinggi untuk Excelsa harga jualnya daripada ya. Robusta. Cuma kan masalah hasilnya sama saja. Cuma itu kan kalau Robusta ini kan pohonnya besar, Bu. Pohonnya besar, otomatis hasilnya juga semakin Lebih banyak. Tapi kalau Robusta kan pohonnya nggak seberapa besar sama Excelsa ini, Bu. Cuma, Jadi untuk KTH Bina Warga sendiri anggotanya lebih banyak menanam untuk yang jenis Excelsa ini ya daripada yang Robusta ya? ya, maka KTH ini saya namakan KTH Bina Warga. Tujuannya apa? KTH benar-benar bisa membina warga yang ada di petani Regosari ini, Bu, untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pendapatan dari hasil penanaman kopi ini. Memang tujuannya KTH seperti itu, Bu. Iya. Jadi kalau mengenai penanamannya juga untuk larian tanamannya juga terarah teratur, Bu. Jadi 3 meter persegi, Bu, ya, termasuk 300 cm persegi. Itu kalau tanaman sejenis Excelsa. Tapi kalau Robusta cukup 2,5 meter, berarti 250 cm. Tuh. Ya, terima kasih Bapak informasinya. Ayo Sobat Rimba, kita lihat-lihat kebun kopi milik Bapak Suyanto. Monggo Pak. Iya, Bu. Itu juga. Terus pembibitannya ini, Bu. Oh iya, ini pembibitannya. Ini Kalau pembibitannya Pak, iya. Pembibitannya ini, Bu. Ini sejenis Excelsa, Bu, ini. Pembibitan jenis Excelsa. Jadi dari medianya juga sudah ada takarannya, Bu. Oh iya. Ini nantinya kalau besar di setek atau langsung tanam Pak? Bagusnya seperti apa bibit ini? Kalau mengambilnya bibitnya itu dari pohon yang buahnya itu sudah bagus, Bu, nggak perlu disetek. Kalau Indukan gitu disetek, ya? iya, indukannya itu Berubah gitu? iya. Selain berubah itu kan gini, Bu, untuk apa waktu usianya ini lebih bagusan yang lokalan aja, Bu, daripada disetek. Kalau disetek mungkin buah 5 tahun itu ranting-rantingnya aja mulai banyak yang mati, Bu. Tapi kalau lokalan ditanam yang penting Indukannya bagus, nanti akan bertahan sampai puluhan tahun. Dan Jadi, tetap sesuai ya, nggak berubah sesuai seperti ini. Nggak berubah, terus malah lebih lama ini untuk produksinya, Bu, lokalan. Ya. Kalau yang itu tadi saya jelaskan 5 tahun akan cabangnya akan berkurang, banyak yang mati. Tapi kalau indukannya itu diambil yang bagus untuk pembibitan, untuk menjadi bibit maksudnya, ini bertahan sampai nanam mulai sampai usia 25 tahun lah, Bu, permajaan kembali. Ya. Sekali nanam sampai 25 tahun. Jadi Sobat Rimba, KTH Bina Warga ini melakukan budidaya tanaman kopi, di mana pembibitannya melakukan pembibitan secara mandiri ya, swadaya, dengan mengambil benih kopinya dari indukan tanaman yang sudah ada yang paling bagus untuk dijadikan pembibitan tanaman berikutnya, seperti itu. Sobat Rimba, tadi kita udah keliling mendengar penjelasan Pak Yanto tentang budidaya tanaman kopi, keliling kebun kopi. Nah, sekarang saatnya kita melihat ke pasca pengolahan untuk kebun kopinya ya, yaitu di mesin pengering kopi ya. Yeah. Mari kita ke sana. Yeah. Sedang jemur apa, Bu? Ini, Bu, apa serai, jahe, Rempah-rempah ya? Nggih. Oh iya, ini memanfaatkan alat pengering kopi ya kalau pas nggak panen ya. Iya. Kita pakai untuk jemur jagung dan juga untuk rempah-rempah ya. Nggih. Ini Karena dirajang sendiri? dirajang sendiri. Kita masih manual. Masih manual, ini di chopper dengan alat seadanya saja. Rencananya mau dibikin apa ini rempah-rempahnya? Ini untuk welcome drink kampung kami, ini wedang secang. Apa mau dibikin semacam kristal gitu? Enggak, Bu. Oh. Kebetulan kami meminimalisir ya dengan alat sederhana gitu. Kemudian pemanfaatan nutrisi, jadi tidak
memasak lama itu untuk menjaga agar nutrisinya tuh masih tetap. Oh gitu ya, juga lebih aman ya. Misalkan kalau dikristalisasi kan banyak gula ya itu ya. Banyak gula gitu. Ini cengkeh, ada pohon cengkeh di tempat kami, secang, ada jahe, serai, dan juga pala. Ini semua dari hasil dari KTH. Hasil dari KTH. Ini ditanam di sela-sela itu ya. Sela-sela pemanfaatan lahan gitu ya, diletakkan ya. Ini. Rencananya nanti ini dikemas bisa ya untuk dikemas sudah kecil-kecil itu, tapi tanpa melalui proses kristalisasi ya, berarti lebih nutrisinya lebih terjaga, lebih aman dari kadar gula gitu ya. Langsung. Jadi Sobat Rimba, KTH Bina Warga mendapatkan bantuan alat berupa mesin pengering kopi dari Universitas Kristen Petra Surabaya dengan pendanaan dari Australian Government. Nah, selama pada saat tidak musim panen kopi, alat ini tetap dimanfaatkan oleh anggota dari KTH Bina Warga untuk menjemur beberapa tanaman pangan seperti jagung dan juga yang dimanfaatkan oleh ibu tadi untuk menjemuran bahan rempah-rempah sebagai bahan minuman herbal. Sobat Rimba, untuk pengembangan usaha kelompok selama 5 tahun terakhir ini, KTH Bina Warga banyak bermitra dengan instansi terkait, baik pemerintah, institusi pendidikan, swasta maupun perorangan. Beberapa kegiatan kemitraan ini antara lain bantuan alat ekonomi produktif berupa mesin roasting dan mesin pembubuk kopi dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk, fasilitasi perizinan produk kopi berupa NIB, sertifikasi halal dan hak paten bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. KTH juga berpartisipasi dalam mengatasi perubahan iklim melalui kegiatan Proklim dan mendapatkan kategori kelompok Proklim Madya kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembuatan bangunan sipil teknis berupa dam penahan dan kegiatan bibit produktif kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPDAS Berantas Sampean. Bantuan mesin pengering kopi dari Universitas Kristen Petra Surabaya melalui pendanaan dari Australian Government. Pengembangan agroforestry project Melafor, pendanaan dari UNIDO seluas 7,71 hektar, serta penanaman lahan tidak produktif seluas 15 hektar dengan tanaman sengon dan porang dengan pendanaan dari investor perorangan. Sobat Rimba, produk kopi dari KTH Bina Warga ini sudah mempunyai hak paten dengan merek dagang Kopi Asmoro sejak tahun 2021. Kopi Asmoro merupakan produk kopi unggulan dari Kabupaten Mojokerto. Kopi ini terbuat dari biji kopi pilihan yang dipanen melalui petek merah. Ada 3 varian kopi Asmoro, yaitu kopi Excelsa, kopi Robusta, dan kopi wine. Kopi wine dibuat melalui proses fermentasi biji kopi segar pilihan dengan buah pisang, nangka atau durian selama 1 bulan yang menghasilkan kopi dengan cita rasa wine dan aroma buah khas kopi Asmoro. Kalau ke Mojokerto jangan lupa beli kopi Asmoro. Sobat Rimba, sekian cerita hari ini. Sampai ketemu pada episode Dawuh Saking Alas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.